Ada yang kenal nggak orang barusan itu? Jadi manusia ini lucu-lucu ya. Ada aktivis kampung, ini ada lagi advokat progresif katanya, dengan gayanya kamu ke Gubernur Jawa Barat. Pikirannya kebolak-balik dia itu. Ini videonya nih. Sesuai dengan job dan ilmuku itu kan banyak dimuat, bahkan koran-koran besar itu kayaknya sengaja memblow up Luki Hakim yang pergi ke Jepang, seolah-olah itu sebagai kejahatan luar biasa. Wakil Menteri Dalam Negeri ngomong, Gubernur ngomong, Wakil Gubernur ngomong. Saya mau tunjukkan itu untuk Gubernur Jawa Barat ya, yang sedang mencari panggung itu. Anda itu jadi gubernur, bukan jadi influencer. Saya tegaskan nih, pandangan kamu buat dia ya, mungkin dengan pandangan saya beda. Pertanyaannya simpel, seberapa lama kamu mengenal Deddy Mulyadi? Deddy Mulyadi itu bukan menggunakan fasilitas sebagai gubernur untuk konten pribadi, tetapi konten akun pribadi itu membantu tugas dia sebagai gubernur. Itu bagus justru. Yang salah ini seseorang punya jabatan lalu dijadikan kepentingan pribadi untuk konten pribadi. Pak Deddy Mulyadi ini sebelum jadi gubernur, bro, punya konten pribadi. Sebelum jadi apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, perbuatan baik dia bukan cari panggung. Dari dulu sebelum jadi bupati pun, dari sebelum jadi DPR, dari sebelum jadi gubernur, memang dia pengen berbuat baik kepada orang. Jadi pikiranmu dulu yang harus diluruskan. Pak Deddy Mulyadi ini punya konten pribadi. Ketika dia punya jabatan, maka konten pribadinya digunakan untuk membantu posisi jabatannya. Terus terkait masalah Luki Hakim, itu bukan soal menggunakan pribadi atau non pribadi. Luki Hakimnya sendiri memang ada pembelaan bahwa piknik menggunakan uang pribadi. Yang dipersoalkan oleh Pak Deddy Mulyadi bukan uangnya, paham nggak? Uang dan lain-lainnya milik pribadi, iya, tetapi posisi dia sebagai kepala daerah. Di saat suasana daerah sedang suasana hari raya, banyak yang mudik, hilir mudik ya. Ada yang berangkat mudik, mungkin nanti kembali mudik. Sebagai kepala daerah ini harus siaga karena tidak ada jam kerjanya. Terus yang kedua, yang namanya etika itu harus digunakan. Yang dipertanyakan sama Pak Deddy Mulyadi ini, kenapa nggak pamit dulu, nggak bilang dulu ke gubernur, ke kementerian. Karena dia mau meninggalkan wilayah yang dia pimpin. Terkait masalah menegur Gibran, Gibran ini wali kota Solo. Ya gubernur di sana lah yang negur. Masa Deddy Mulyadi, ketika Gibran jadi wali kota, Deddy Mulyadi belum jadi gubernur. Dan walaupun sekarang sudah jadi gubernur, gak mungkin menegur wali kota wilayah lain, ya wilayah Jawa Barat lah. Luruskan dulu pikiranmu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak yang satu ini, Bapak orang Jawa Barat atau bukan? Itu pertama tuh ya. Kedua, masalah menegur Luki Hakim, yang harus ditegur adalah Kang Deddy Mulyadi karena memposting sesuatu seolah-olah mencari panggung popularitas. Begini Pak, ya. Dengan sendirinya Luki Hakim itu memposting dirinya sendiri dan keluarganya melalui Instagramnya liburan. Sedangkan ada aturan yang harus ditempuh untuk bisa kunjungan ke luar negeri, entah itu urusannya apapun. Karena setiap kepala daerah itu di bawah Kemendagri, Pak. Ya, harus ada izin dan jelas gamblang sekali. Luki Hakim mengklarifikasi dari videonya, mengatakan kesalahannya. Itu sudah jelas. Sekarang misalkan nggak diposting sama Kang Deddy Mulyadi, kira-kira apakah tidak akan rame? Rame sama. Karena pasti masyarakat ataupun netizen akan mempermasalahkan kenapa nggak ditegur. Kenapa kok seorang bupati, orang-orang di sini kepala daerahnya pada sibuk. Ada yang berkunjung ke tempat wisata, memastikan wisatawannya itu mendapatkan fasilitas nyaman, tenang, dan aman. Memberantas pungli-pungli di setiap daerahnya masing-masing ketika ada wisatawan dan lain sejenisnya gitu loh. Dia malah ke sana. Begitu Pak. Jadi gak perlu dipiralkan sama Kang Deddy Mulyadi pun sebenarnya ini bakal rame gitu loh.
Dan apakah salah seorang gubernur menegur dengan memposting itu? Nggak salah juga kok. Ya, pertama harus ada sampling, contoh untuk semua kepala daerah yang ada di Jawa Barat. Biar ada apa? Biar ada efek jera. Gitu loh, ya. Biar ada efek jera. Kalau nggak diposting kayak gitu, nanti akan ada Luki Hakim selanjutnya. Ya, itu Pak, itu tuh. Ya, terus masalah tentang memakai fasilitas negara untuk konten pribadi, begini Pak ya. Sebenarnya kan media yang dipunya Kang Deddy Mulyadi itu dibangun sudah dari lama, ya. Ya. Dan isinya orang Jawa Barat. Orang Jawa Barat isinya. Ya, kebanyakan orang Jawa Barat. Terus apanya yang salah? Gitu loh, ya. Karena memposting kegiatan dia berkunjung ke sini ke situ apa gimana? Begini ya. Selama kami menjadi warga Jawa Barat, selama ini saya termasuknya, saya nggak tahu tuh anggaran pajak kita pendapatannya berapa, ya. Terus nggak kita pernah tahu itu alirannya kemana aja. Hari ini kita punya gubernur, diajak rapat. Melalui videonya kita tahu tuh rapat-rapat kepala daerah. Transparansi itu terjadi hari ini. Ya. Terus masalah kebijakan kita tahu arahnya kemana. Nanti pajak akan dialirkan kemana saja. Itu kita hari ini diberitahu loh Pak. Jadi apa salahnya menggunakan akun pribadi untuk memposting kegiatan seorang gubernur? Salahnya di mana? Merugikan negara, justru menguntungkan bagi rakyat. Karena kita ya dikasih tahu kegiatan gubernur itu apa aja. Dulu kita nggak tahu Pak gubernur kegiatannya apa aja sih. Ya, ngatasin banjir kayak gimana sih dia, kok nggak beres-beres. Nah hari ini kita dikasih tahu tuh. Dia benerin jalan kayak gimana, dikasih tahu hari ini. Bapak orang Jawa Barat. Bapak dosen ini habis dirujak oleh netizen karena telah melontarkan pernyataan yang kontroversial yang membuat warga Jawa Barat mengeluarkan komentar yang tidak sedap. Yang menyatakan bahwa Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hanya cari panggung. Kalau cari panggung seharusnya Anda menjadi influencer, bukan jadi gubernur, itu kata beliau. Terus Bapak dosen ini mengatakan seharusnya pakai akun ataupun official pemerintah, jangan pakai akun pribadi jika mau ngonten terkait kegiatannya. Kok bisa ya? Setahu saya sih sebelum jadi gubernur juga Kang Deddy Mulyadi itu aktif di media sosial. Lantas bagaimana pendapat kalian? Mari kita baca komentar-komentar dari para netizen nih. Bapak juga kalau gitu pakai official kampus. Kan Bapak di situ dosen, duduk di kantor, di kampus, kursi kampus dengan listrik kampus juga sambil tersenyum. Bapak sendiri sudah berbuat apa untuk masyarakat dan sudah membantu apa untuk masyarakat? Di komentar berikutnya dari Bapak Ngonten juga bicara langsung ke KDM itu lebih gentle. Ini saya bersama dua pimpinan daerah Provinsi Jawa Barat, Wali Kota Depok yang telah berbuat salah, yaitu mengizinkan ASN menggunakan kendaraan pemerintah, kendaraan dinas untuk mudik. Silakan Bapak sampaikan permohonan maafnya. Siapa Gubernur, terima kasih warga Depok, warga Indonesia. Saya Supian Suri, Wali Kota Depok, atas kesalahan saya mohon dibuka kartu maaf yang sebesar-besarnya. Kebijakan memberikan izin untuk mobil dinas, dan saya sudah ditegur langsung oleh Pak Gubernur dan sudah membuat surat permohonan maaf ke Pak Gubernur, ke Menteri Dalam Negeri, ke Kepala BKN dan Pak Menpan. Dan paling utama ke warga Depok. Siap. Ya, itu yang paling utama. Pak Bupati Indramayu, wes. Makasih, mohon maaf. Saya minta maaf terutama pada masyarakat, khususnya masyarakat Indramayu. Kemarin atas kealpaan saya, kehilapan saya, pergi di saat hari Lebaran tanpa izin pula. Nah itu saya juga sudah meminta maaf pada Pak Gubernur, karena seharusnya saya sebagai di bawah binaan Gubernur, saya mohon izin lalu ke Kemendagri. Saya sudah minta maaf sama beliau, saya sudah datang untuk melakukan klarifikasi di Kemendagri, dan izin Pak Gubernur, apapun nanti efek ataupun resiko dari yang saya berbuat salah,
saya siap laksanakan, siap menerima segala konsekuensinya. Iya. Terima kasih ya. Ini pemimpin-pemimpin yang gentle. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kau yang mengawali, kau yang mengakhiri. Salam buat warga Depok dan Indramayu. Sing pada sehat. Amin, Ya, amin. mudah-mudahan urusan sampah, urusan penyapu koin semuanya selesai. Amin. Ya, ini pemimpin-pemimpin hebat di Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih Pak Gub. Ini rombongan Junet. Kan? Sebagai pegawai apa di provinsi? Saya Manor Pak. Manor. Maneh? Iya pegawai. Kade ulah manor kuat sih ya. Pegawai kenor dahar kuat. Benar tak? Ya, ini seluruh jalur saya instruksikan seluruh pegawai yang menangani kebersihan jalan. Di jalur Provinsi Jawa Barat 1 km adalah 1 orang. Dipastikan mulai hari ini jalannya harus bersih. Kalau jalannya tidak bersih, saya berhentikan. Siapa yang mau bekerja, mau berkeringat, dapat gaji. Tapi kalau nanti jalurnya bagus-bagus, ditaikan gajinya. Dengan catatan, tidak boleh nyandung. Oke. Tapi kalau ini mah jalan kabupaten. Baralah. Ini saya habis mengikuti acara Hari Jadi Kabupaten Subang. Kalau pidato terus nggak ada artinya. Harus ada aksinya. Ya tetik hamari aing nitah. Ya jalan jukutna jaranggung tapi kayaknya candi beresan wae. Kurang beresan kurang. Jangan ngomong kewenangan. Ya kan, kalau untuk kebaikan nggak usah bisa bicara kewenangan. Betul nggak? Betul. Jalan gor itu pun provinsi, nu kabupaten. Oh, geus runtah masih katwe geus. Oke. Kebaikan jangan pernah bicara kewenangan. Yang penting tidak berebut anggaran. Oke. Mantap. Mantap. Ya kan?